Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, satu pasal dalam menjelaskan hitungannya sunnah ab'ad dari sholat. Dalam sholat tersebut ada rukunnya, ada sunnahnya. Jadi kita membahas ab'ad sholat, sunnah sebagian daripada sholat. Ab'ad sholat di sab'atun, sunnah ab'adnya sholat itu ada 7 sunnah. Wudu yaitu tahiyat, tasyahudul awal wa qu'uduhu, yaitu tasyahud yang pertama dan duduknya tasyahud. Jadi tahiyat itu kan ada 2, Muhammad Isa. Tahiyat pertama itu namanya sunnah ab'adus sholat. Andai kata kita tidak melakukan, maka nanti ujungnya kita kudu sujud sahwi. Kalau kita lupa tak tahiyat semua, kita tak tunggu maghrib kan tahiyatnya 2 kali. Yang pertama kita lupa tidak tahiyat, nanti di ujung sholatnya kita sunnah sujud sahwi. Wa qu'udu, dan duduknya tersebut itu juga sunnah ab'adus sholat, sunnah sebagian daripada sholat. Juga sunnah ab'adus sholat wa salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga baca sholawat kepada kanjeng Nabi dalam sujud. Bisa kita sujud dalam duduk kan, at-tahiyatul mubarak sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, posisi kita duduk bisa kita tahiyat, ini namanya sunnah ab'adus sholat. Wassalatu alal ali, dan juga sunnah ab'adus sholat bisa kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Kita baca salawat kepada Rasulullah, juga kita baca salawat kepada keluarga Rasulullah di tasyahudil akhir, tapi di saat tasyahud akhir. Jadi kalau tahiyatnya 2 kali seperti maghrib, isya, baca salawat kepada kanjeng Nabi setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu merupakan sunnah ab'adus sholat. Tapi di saat kita baca sholawat kepada keluarga Rasulullah, tahiyat terakhir Muhammad Isa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga sunnah ab'adus sholat. Tapi kalau tahiyat yang terakhir, jadi seumpama kalau ada orang sholat, tahiyat pertamanya baca Allahumma sholli ala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina, itu tidak sunnah, kecuali pada tahiyat yang nomor 2. Paham ya? Yang sunnah itu kalau tahiyat pertama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu baru kita bangun lagi. Tapi di saat tahiyat yang nomor 2, umpama isya, maghrib, duhur, asar, kan tahiyat 2 kali. Kalau di saat tahiyat yang terakhir baru kita sunnah baca wala ali. Andai kata kita lupa, andai kata kita lupa, ya kita sunnah sujud sahwi. Wal kunutu wa qiyamu, wal kunutu, dan juga sunnah ab'adus sholat, sunnah sebagian daripada sholat ini, yaitu baca kunut, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man af. Ini kalau kita jadi imam. Kalau misalnya kita sendiri, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man af, saya tidak hafal Ustaz semuanya, yaudah gampang, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Tak hafal Ustaz saya, Ustaz Allahumma hdini fi man hadait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Cukup. Yang terkadang orang tuh malas sholat dikarenakan tidak tahu. Wah, ini bacanya pada sederhana. Ini kan bab sunnah. Allahumma, kita tidak hafal. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Tak hafal semuanya. Jangan repot. Baca kita Allahumma hdini fi man hadait wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi
wa ala alihi wasallam. Apa lu madini Ustaz? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Cukup itu. Wa qiyamu dan juga berdirinya kunut. Bisa kita kunut sholat. Kunut ini posisinya bisa kita berdiri, bukan bisa kita duduk. Jadi sunnah kunut abadus sholat itu, kunutnya itu sunnah abadus sholat, juga berdirinya juga sunnah abadus sholat. Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi, dan juga baca selawat kepada kanjeng Nabi, keluarga kanjeng Nabi di saat kita kunut, kan kunut sallallahu alaihi wasallam itu sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabi ummi wa ala alihi wasallam, itu namanya sunnah abadus sholat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala alihi wasallam, atau sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa sawari fid daraini amin. Kitab taklim ini banyak ulama ngarang kitab taklim mutalim. Cuman yang masyhur, yang terkenal tetap kitab ini, karang Imam Zarnuji. Syekh Masyari punya kitab taklim mutalim. Karena itu di saat aku melihat ketiron itu banyak orang banyak min tullabil ilmi, dari orang yang mencari ilmu. Fi zamanina, ini di zamannya. Fi zamanina, dalam zaman kami, yajiduna, bersungguh-sungguh mereka yang mencari ilmu. Ya ilmi, yajiduna, yang bersungguh-sungguh mereka yang mencari ilmu. Apalagi sekarang udah kocar-kacir. Di zaman pengarang kitab mengatakan seperti ini. Ini sebab pengarang kitab. Sebabnya pengarang kitab. Mereka tapi tidak sampai kepada Allah. Mereka ilmunya tidak diamalkan. Bisa tak saya melihat para santri yang mencari ilmu di zaman kami tersebut, yaitu mengamalkan dengan ilmu tersebut. Ini namanya buahnya ilmu. Ilmu itu laksana pohon ataupun pohon besar. Tak bisa dahannya bagus, tak bisa dia punya daunnya bagus, tidak bisa, bahkan tidak akan pernah berbunga, lebih berbuah kecuali tanpa dipupuk. Artinya walaupun kita mencari ilmu, tapi ilmunya tidak dikerjakan, laksana pohon harus ilmunya kerjakan, lakonin maksudnya. Wan nasi, harus sebarkan, sampaikan. Walaupun sama istri kita sampaikan. Gini deh, gini. Sama anak kita, sama sahabat kita, sama teman kita. Karena paling bagusnya manusia bisa bermanfaat kepada manusia yang lain. Sebagaimana baginda Rasul bersabda, khairin nas anfa'uhum linnas. Paling bagusnya manusia itu bisa bermanfaat kepada manusia yang lain. Berguna di dunia, berguna di akhirat. Paling bagusnya manusia. Bisa akunah orang lain. Orang yang bingung jadi tidak bingung. Orang yang kehilangan kompas bisa tidak kehilangan kompas. Orang yang lupa mati bisa ingat kematian. Orang yang lupa sama dosanya bisa ingat sama dosanya. Terus menyampaikan kebaikan walaupun kita bukan orang baik. Siapa tahu sebab kita menyampaikan kebaikan lalu diamalkan oleh orang, akhirnya kita termasuk orang-orang yang didoakan, yang menemukan kebaikan, akhirnya oleh Allah dijadikan orang baik. Amin Allahumma amin. Kalau kita nunggu jadi orang besar, kapan kita untuk menyerukan kebaikan? Wanasir, dan menyebarkan ilmu. Yohamuna, dikelilingin, halangin, dihalangin, lima karena suatu. Annahum, sungguhnya mereka mencari ilmu. Akhtau tariqahu, itu keliru dalam menjalannya ilmu. Wa taraku syara'itahu, dan mereka mengapa ilmunya tidak barokah, mengapa ilmunya tidak manfaat,
Lebih-lebih mengapa ilmunya tidak bisa meresapi. Soal bagaimana caranya jalan untuk mencapai ke situ. Wa taraku syara'itahu, dan mereka meninggalkan syarat-syaratnya. Syarat-syarat. Kita kalau mau mengamalkan itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Ikut kendaraan. Apa syaratnya? Ya kita punya uang. Insya Allah kita sampai. Begitu juga bab ilmu. Ilmu, kalau kita kepingin sampai sama Allah, ya harus ilmunya dilakoni, dikerjakan itu ilmunya. Tak bisa kerjakan ilmunya. Tidak ada alasan dimanapun tempatnya kita untuk mengalahkan ilmu. Jadi kalau seorang pencari ilmunya Allah, cari ilmunya agama, karena mencari ilmu itu baik itu mondok ataupun dia ikut majelis taklim, ikut pengajian, itu ada syaratnya. Harus memenuhi syarat dia. Harus dia ikut syarat. Harus dia tidak meninggalkan syarat itu. Dan harus jangan keliru syaratnya. Jangan keliru jalan-jalannya. Kalau kita mau ke Pontianak, lalu kita kalau ilmunya tidak diamalkan, maka tidak barokah, tidak manfaat, kita tidak mendapatkan apa-apa, melainkan ilmu akan melaknat kepada kita. Naudzubillah. Amalkan ilmu. Karena malam bangun aku tasbih. Ayo bangun malam. Atau diam-diam lagi bangun masjid. Astagfirullah, baca sifat, muhasabah diri, menghitung usia yang sudah hampir mati, menghitung dosa-dosa kita, terus dapat sholat sunnah, baca ini, baca itu, lebih-lebih akhir zaman. Ini kata orang yang mengarang kitab yang Zarruji dulu ini. Saya melihat para orang mencari ilmunya kurang barokah, kurang manfaat, karena tidak diamalkan, karena dia keliru jalan. Jadi kalau sekarang ini bagaimana? Ini berapa abad yang silam mengatakan seperti ini. Jadi kalau sekarang ngeri ini, kata kita. Wa kullu man, tiap-tiap orang akhta'a thariqa, yang keliru jalan, dhalla, maka sesat dia. Maka kesasar dia. Enggak akan pernah sampai. Wala yunal maqsuda, dan tidak akan pernah memperoleh, tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah memperoleh seorang tersebut kepada suatu perkara yang dimaksud. Apa maksudnya? Itu dekat kepada Allah. Apa maksudnya pada ilmu? Yaitu kita memperkenalkan diri, kenal kepada Allah, yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Berarti kan kita sangat khawatir kita ini, sangat khawatir hidup kita ini. Qalla ujalla, baik sedikit ataupun banyak. Aratu aqalla ujalla, sedikit ataupun banyak. Jadi kalau seseorang udah keliru jalan dalam mencari ilmu, dia akan sesat. Dan dia tidak akan pernah memperoleh apa yang dimaksud daripada ilmu tersebut. Yang paling cuma dia tahu, punya pengalaman. Ataupun dia cuma tahu ngomong-ngomong saja tentang ilmu. Tapi dalam hatinya tidak ada cahaya ilmu, melainkan ilmu, yaitu melainkan ilmu selalu melaknat kepada orang tersebut. Makanya kalau bisa, sisa umur kita itu ayo kita gunakan kejalan Allah, ibadah kepada Allah. Jangan jadi pemburu harta terus kita. Bagaimana kita caranya pemburu mencari ridhonya Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan hidup kita tenang karena kita akan berhadapan dan kelakuan kita suatu dunia. Ya. Bahkan kita akan berhadapan dengan kematian, bahkan kita akan menghadapi Allah Sang Maha Perkasa dan Maha Kaya. Makanya siap-siap kita mempersiap-siap, karena bagaimanapun perahu ataupun perahu terlalu setiap hari, tiap malam, per detik, per jam selalu berlayar. Artinya manusia tersebut umurnya semakin tiada menuju kematian. Wa aradtu wa ajabtu, bisa aku melihat seperti itu bentuknya, kata pengarang kitab.
arabtu wa ajabtu an ubayyana lahum tariqat ta'allumi, maka di saat itu juga aku berkehendak, bermaksud dan suka, wahabtu dan suka aku kata pengarang kitab, an ubayyana lahum, yaitu menjelaskan aku kepada orang lahum, kepada orang min asatidi, dari guru-guruku kata pengarang kitab, ulil ilmi yang punya ilmu, ulil hikami dan punya hikmah, raja'ad doa ini semata-mata mengharap doa untukku minal ghaibin, dari orang yang suka di dalam ilmu, al-mukhlisin yang semuanya sama-sama ikhlas, bil fauzi wal khalasi, bil fauzi dengan kebahagiaan, wal khalasi dan keselamatan, wal bil fauzi dengan wal bil fauzi juga aku bermaksud dan aku cinta, kepingin betul untuk ngarang kitab, sehingga aku ngarang kitab jalannya orang mencari ilmu, sebagaimana yang aku pernah melihat dari kitab-kitab yang lain, sebagaimana yang aku pernah mendengar dari guru-guruku yang punya ilmu, guru-guruku yang ahli hikmah. Tidak ada lain tujuannya kata pengarang kitab, maka pengarang kitab terus mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Yang paling makanya kalau ulama itu walaupun dia tiada, dia dikirim pahala terus, berharap terus. Lain dengan orang-orang yang bukan ulama. Contoh sederhana, selama kitab ini kita baca, kamu hanya terus pahalanya. Di pondok-pondok, di madrasah-madrasah, di majlis taklim dibaca, maka selalu mengalir pahalanya. Dapat terus. Makanya kalau bisa kita selesai istikharahnya, setelah selesai istikharahnya bagus, ada petunjuk dari Allah, maka pasal bab ini, pasal ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Alawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madanihi wa nurihi wa sarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kana ma'udun al-kullatain, apabila ada air tersebut di bawah 2 kula, zida maka ditambahin air tersebut. Makanya kalau kita bikin bak WC besar-besar, minim kita itu ukurannya 2 kula. 2 kula tersebut menurut Syekh Ismail rahmatullah alaih yang pernah disampaikan oleh Bunda Syekhina Ahmad Berisi hafizallahu ta'ala waradha, menurut beliau yaitu 250 kg air tawar yang jernih, itu udah kula. Jadi menurut Sana Ismail, dia pernah berkata sama santri-santrinya dan Ahmad Baji, air 2 kula tersebut 250 kg air tawar jernih ini. Cuman menurut Syekh Maksum bin Ali Jombang, air 2 kula tersebut 176 liter. 176 liter ini menurut Syekh Maksum Jombang. Wa in kana, jadi kalau seumpama air tidak sampai 2 kula lalu kena najis, tambah kita sekiranya sampai 2 kula. Kalau masih tetap baunya masih ada najisnya atau berubah airnya, udah berarti air tersebut tetap dinamakan air mutanajis. Contoh air katakanlah baknya besar tapi airnya sedikit, tidak sampai, kalau kira-kira hitungan 2 kula tidak sampai. Sedangkan kita eman-eman sayang mau buang airnya, coba kita tambah sehingga banyak air. Kalau memang sekiranya dengan sampainya airnya mencapai 2 kula ataupun lewat, baunya masih bau najis,
warnanya berubah, maka air tersebut tetap tidak bisa dipakai. Tapi kalau seumpama dengan banyaknya air yang bau sehingga tidak bau, yang warna hitam sehingga putih, berarti airnya suci dan berubah. Dengan catatan air banyak ya, air banyak. Wala yulaqiyahu najisun, dan juga tidak bertemu kepada air najisun, yaitu najis. Wa ma'fin anhu, yang tidak diampuni anu dari najis. Ulastu milati rabbil hadis, dan juga airnya bukan air mustakmal. Ulastu milatan tak dipakai air rabbil hadis dalam menghilangkan hadis. Au izalati najisin, atau menghilangkan najis. Jadi kalau semua airnya sudah dipakai, pakai air mustakmal, tak bisa dipakai lagi. Air mustakmal tersebut air yang sudah dipakai lagi. Contohnya, ada seseorang itu head, dia andus karena selesai, maka airnya walaupun kita tampung tak bisa dipakai lagi. Umpama kita untuk andus lagi tidak bisa, karena airnya udah mustakmal. Begitu juga seumpama kita ngambil wudhu, eman-eman ataupun sangat sayang kita sama airnya, kita kasih wadah di bawahnya, kita berwudhu, lalu airnya mau dipakai lagi sudah tidak bisa karena airnya mustakmal. Nah, air mustakmal artinya air yang sudah dipakai untuk menghilangkan hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif Syekh Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qadhi rahimallahu ta'ala wa nabana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa ashabihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Annahu, sungguhnya Gusti kanjeng Nabi, annahu sungguhnya kanjeng Nabi, qala, yaitu bersabda Rasulullah kanjeng Nabi. Apa kata kanjeng Nabi? Apa kata Nabi Muhammad? La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati min baini yadayi Allah ta'ala hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an malihi min aina tasabahu wa aina afnahu wa yus'alu amma fi kitabihi fa idza balagha al-kitab yaqulullah subhanahu ta'ala Allah annahu, sungguhnya Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, yaitu bersabda, ada kanjeng Nabi. Apa kata baginda Rasul? La tazalu qadama 'abdin, tidak henti-henti, tak buang-buang, qadama 'abdin, yaitu kaki duanya seorang hamba, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, min baini yadayillah, yaitu di hadapan Allah, yajuna Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yus'ala, sampai dia ditanya hamba tersebut, yang diantaranya yang ditanya, an umrihi, dari umurnya. Artinya seorang hamba satu persatu akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ditanya oleh Allah umurnya. Kamu bawa kemana umur? Per detiknya, per jamnya, per bulannya. Apa kamu lupa kepada? Ditanya aki umur kita sebagai mana, kita harus takut, ngeri. Kita sudah lagi mati. Setelah mati apa? Dikubur. Nah, setelah dikubur, yang kita uak-uakan dunia, ternyata kita tinggalkan. Berarti kan tertipu kita ini. Makanya jadikan keadaan tersebut untuk jembatan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuknya, jangan pernah melalaikan kita untuk mengingatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kan ujian semua ini. Jadi yang ditanya hatta an umrihi, dari umurnya hamba tersebut. Kamu dikasih umur 60,
Kamu dikasih umur 100, apa berleha-leha kamu? Kamu dikasih umur 70, apa saja yang kamu kerjakan ini? Ditanya oleh Allah. Dan kita tidak bisa apa-apa. Karena di sana udah bicara amal. Kalau kita habiskan bentuk lupa kepada Allah, ya tetap tak bisa menjauh kita. Kalau melainkan apa yang kita lakukan di dunia. Kalau seumpama umur kita habiskan semata-mata ibadah dan perjuangan, tidak ada lain, cuma Allah dan baginda urusan agama, urusan ibadah, tujuannya cari rezeki, urusan anak istri. Kan ibadah namanya ini. Takutnya tidak punya niat seperti itu kita. Jadi fima afnau, fima dalam suatu perkara afnau yang kamu habiskan, yang kamu rusakkan umur tersebut. Jadi maksudnya ditanya oleh Allah, umurnya fima afnau, dan begitu di dalam perkara yang kamu habiskan kemana umur. Sewaktu kamu dari balik sampai kamu wafat, kamu habiskan kemana umur kamu ini. Bisa. Dan juga wa anmani yang juga yang ditanya oleh Allah dari hartanya. Harta kamu dapatkan di mana? Lalu kamu gunakan kemana? Apakah harta yang aku titipkan sama kamu semata-mata untuk aku? Kamu belikan baju untuk ibadah kepada kamu dikasih harta oleh aku, kata Allah, kamu beli sandal untuk ibadah kepada aku. Kamu dikasih kendaraan untuk ibadah kepada aku, atau sebaliknya. Jadi harta yaitu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dapatnya? Min aina tasabahu wa aina afnahu. Dari mana dapatnya harta tersebut dan lalu kamu habiskan kemana? Apa untuk melupakan kepada Allah? Apa untuk sombong-sombongan? Naudzubillah. Makanya apa yang dititipin oleh Allah kepada kita mohon kepada Allah semoga diberikan berkah oleh Allah, sehingga adanya titipan tidak membuat kita terkecoh, melainkan kita sendiri takut semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang terjadi, semoga kita semakin tua, semakin dekat, semakin takut kepada Allah, semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nomor 2 ditanya oleh Allah. Di saat berhadapan dengan Allah, hartanya kamu dapat dari mana? Lalu kau habiskan kemana? Allah. Wa yus'alu amma fi kitabihi, dan juga ditanya seorang hamba dari kitab-kitabnya, dari buku-bukunya. Buku-bukunya mana? Kata buku kamu hari ini, tanggal ini mana? Ditanya oleh Allah. Wa fa idza balagha al kitab, tak bisa karena katanya sudah ada di situ. Oh, kamu pembohong, kamu hidupnya pribadi, kamu bukan mikir agamaku, umpama kata Allah. Udah tak bisa nilai ini. Kamu cuma mikir perut kamu cuma mikir, pokoknya udah. Ditanya, tak bisa nilai kita. Tidak perlu di dunia kita. Ada di Singkawang, umpama ada di rumah, bilang ada di pasar, bisa aja. Bila itu musim HP, tapi di akhirat mau kemana? Allah, banyak-banyak kita mengharapkan amal baik, banyaknya istighfar, lebih akhir zaman istighfar, sholawat, istighfar, tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu banyak kita. Iya, kita kalau matinya kita masih posisi sakit, berarti kita bersyukur ke Allah. Kalau matinya kita mendadak, entah tabrakan kah, kita mau entah setruk kah, langsung entah kita jatuh. Kehidupan itu kan misterius dalam menuju ke Allah. Siapa yang mau bisa nebak tentang mati? Siapa yang bisa nebak tentang rezeki? Siapa? Tak bisa disangka-sangka. Karena Allah semuanya yang sudah mengatur. Allah. Faidah balagha al kitab. Apabila sampai di penghujungnya kitab, jadi buku-buku, apa kata Allah? Kan bukunya dilihat sendiri. Kalau sudah selesai, lalu yaqulullah ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Firman Allah Subhanahu wa taala, ya abdi, wahai hambaku, wahai hambaku, kullu hada amaluka, ini semua kelakuan kamu. Setelah buku selesai, ini semua kelakuan kamu. Kelakuan kamu, kelakuan kamu. Kamu yang ibadah, kamu yang sholat, kamu yang ngaji, kamu yang sedekah, kamu yang berzikir, kamu yang betul selawat, ataupun sebaliknya, yang kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara umpama masih belum diampuni dosa-dosa kita. Banyak kita istighfar. Hati kerasnya hatinya seorang itu dikarenakan hubudun yawa fiha, cinta kepada dunia dan isi-isinya. Makanya banyak istighfar. Ya, dunia dan isi-isinya banyak. Kalau cinta kita sama anak bahaya, kalau cinta kita sama jabatan bahaya, kalau cinta jangan semuanya jadi jembatan itu menuju mencari ridhonya Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita pernah merasakan cinta kepada istri kita, ataupun anak kita, ataupun harta kita, jabatan kita. Andai kata kita punya pikiran yang jernih, kita berpikir, andai kata sama-sama cintanya kepada Allah seperti ini, hari kita berkata seperti itu. Mungkin kita pernah menangis kehilangan uang, tapi kita tidak pernah menangis kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah cucuran air mata, kebingungan kita dengan satu perkara yang Allah ambil, tapi kita tidak pernah merasa kebingungan di saat Allah dan baginda Rasul jauh dari kita. Banyak kita istighfar. Semuanya titipan dari Allah, semuanya yaitu akan ditanya oleh Allah, semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya, yang tidak punya, yang alim, yang tidak alim, yang pejabat, si rakyat, si sehat, yang tidak, yang sakit, yang ada dan tidak ada, semuanya itu ujian dari Allah. Yang ibadah juga ujian dari Allah, apalagi orang yang tidak ibadah. Karena ibadah itu ujian, apakah dia merasa uang dalam bentuk ibadahnya, yakinkah ibadahnya diterima? Yang tidak ibadah juga ujian. Apakah dia akan ikut kepada orang-orang yang ibadah, atau dia akan benci kepada orang yang ibadah? Hidup itu ujian, hati-hati. Sukses dan tidaknya ujian, selesai dan tidaknya di saat sakaratul maut. Apa kita menerima Islam dan iman, atau dikonten dengan baik kelakuan kita sewaktu kita di dunia, dinilai baik atau tidak, diterima atau tidak, itu nanti poinnya terakhir di saat sakaratul maut, bisa kita mati. Makanya semoga amal ibadah kita, amal-amal kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sebelum kita mati. Apa kita tidak malu berhadap kepada Allah, kita banyak dosa, pikiran inilah itulah. Apa kita akan mati dalam posisi kita memikirkan dunia, atau kita memikirkan dosa kita? Apakah kita tidak malu kita posisi kita mati, sementara kita tidak ingin dengan baginda Rasul? Malu kita. Di saat selesai buku tersebut, apa kata Allah? Ya abdi, wahai hambaku, kullu hada, kita selalu sempat untuk bukan urusan sama Allah, tapi urusan Allah kok jarang kita sempat. Ini pertanyaan, apa ini? Kok bisa seperti ini? Berarti iman kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah sangatlah tipis kalau begitu. Setelah selesai buku tersebut, diperlihatkan oleh Allah, dibaca sendiri oleh seorang hamba. Apa kata Allah? Ya abdi, wahai hambaku, kullu hada, semua ini amaluka, semua pekerjaan kamu, amal kamu suatu di dunia. Wa annal malaikati, dan sungguhnya malaikatku, zatu alaika fi kitabika, akan menambahi malaikatku kepada engkau fi kitabika, dalam catatan buku amal kamu. Fayaqulu, maka berkata malaikat, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Allah, la, tidak ya Allah, walakinni fa'altu kullahu wa fa'al, walakin, akan tapi hamba ya Allah, kata malaikat,
fa'altu amal, melakukan hamba kepada amal mereka, kulau semuanya amal. Kan Allah Ta'ala tambahin malaikat, tambahin sebagus, tambahin bagus, tak bagus, tambahin kan tak bagus orangnya. Tebun tebun malaikat, ya Allah, punten ya Allah, kalian itu kelakuannya sesuai dengan ya Allah. Fayaqulullah Ta'ala, maka berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, analladzi satartu 'alaika fid dunya wa ana aghfiru laka al-yawma idhab fa inni ghafartu lak. Hada halu mayunaka qasyuf ila hisab. Tsumma yanju bi fadlillahi ta'ala. Fayaqulu, tambah malaikat, setelah bagus tambah. Kan orang yang bagus, orang yang bagus gitu. Buka bagus, tambah lagi malaikat. Nah itu kalau tambah malaikat. Tidak ya Allah, ini saya kelakuannya ya, sholatnya saya konten 27 karena berjemaah. Ya Allah, tak berjemaah saya konten 1, tambah malaikat. Ini amal sedekahnya 70 umpama ya, 100, tambah lagi malaikat. Saking belas kasihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat itu juga Allah, maka berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, analladzi, aku yaitu adad satartu alaika, yang nutupin aku kepada kamu malaikat di dunia dan dunia. Kita tahu malaikat udah tambah yang malaysia. Kamu tidak tahu, kamu cuma tahu dohirnya aja malaikat. Kamu bikin hambaku pernah bikin lewat hati, kamu tidak tahu, makanya catat tambah kebaikan tersebut. Kamu tidak tahu ikhlasnya kan hamba, yang bab ikhlas itu Allah yang tahu. Hambaku bersedekah, kamu catat 70, itu ikhlas loh, tambah 1000 contohnya. Jadi malaikat tidak tahu semuanya. Malaikat itu makhluk. Malaikat itu makhluk. Yang namanya makhluk punya takut, punya keberanian itu. Udah malaikat tambah, kamu tidak tahu apa yang aku tutupin dari kamu. Di dunia, dalam dunia, dan juga wa na'aghfiru lakal yauma, dan aku mengampuni kepadamu pada hari ini kepada orang-orang yang selamat. Sekarang juga aku ampuni kamu. Idhab, maka berangkatlah kamu ke surga. Fa inni ghafartu laka, maka aku telah mengampuni kamu. Amin Allahumma jangan minhum ya Allah. Ada hal ini haluman, yaitu tingkah lakunya orang yunakosu, yang ditulis orang tersebut pilih sabit, jadi dihisab, pilih sabit patuh waktu dihisab, cuma yanju, jadi ada orang dihisab tapi selamat, ayatnya ini. Cuma yanju, setelah itu dia selamat bifadlillahi ta'ala, semata-mata pemberi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2 itu orang dihisab tapi selamat. Ini kan orang yang bagian ini hisab ini. Kalau kita dihisab lalu selamat, kita syukur. Tapi bisa kita dihisab tidak selamat, naudzubillah. Makanya kita berharap ada amal-amal yang diterima oleh Allah, sehingga pada nanti hari kiamat Allah berfirman kepada malaikat, kamu tidak tahu pahalanya puasa, aku yang tahu, catat tambah ini. Nah, ini pernah sedekah ikhlas, kamu cuma tahu bab sedekahnya ini, ikhlasnya kamu tidak tahu, catat. Kamu malaikat tidak tahu bahwa ini pernah dikira hati, menyebut Allah, catat malaikat. Kamu yang tahu kan cuma dikir lisan, Allah dengan, tapi kalau bisa dikir hati, kamu tidak tahu, catat ini pernah berzikir kepadaku, menyebut la ilaha illallah, menyebut Allah lah nantinya. Kamu tidak tahu malaikat, catat malaikat. Perhitungan amal selesai, setelah itu oleh Allah, udah kamu berangkat ke surga, dan hari ini juga aku ampunin, dan kamu selamat dari perhisapan, kamu masuk surga. Kamu selamat semata-mata dari, yaitu semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang masuk surga tersebut bifadlillah, semata-mata dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab.